Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Romo Moses Kristianto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Romo akan membagikan pelajaran tentang ortodoksi, apa yang dipercaya gereja selama 2000 tahun ini. Setiap orang Kristen harus belajar imannya sehingga dengan betul-betul mengerti imannya, maka mengerti pula apa yang akan didapatkan dalam kepercayaan itu. Bukan hanya ingin ikut-ikutan saja, tetapi betul-betul memahami apa yang dipercaya dan menghidupinya. Saudara-saudara, sebagai umat percaya, kita telah mendapatkan warisan iman yang luar biasa dari para rasul, yang sampai hari ini dipertahankan dari generasi ke generasi oleh setiap pengganti para rasul. Gereja tetap hidup di dalam masa yang hampir 2000 tahun ini, menghadapi berbagai situasi, menghadapi berbagai masalah dan tantangan, tetapi tetap bertahan sampai hari ini karena memiliki pegangan yang kuat. Saudara-saudara, salah satu pegangan yang kita miliki adalah kitab suci. Akan tetapi para rasul tidak hanya mewariskan warisan iman, ajaran iman yang tertulis saja, tetapi ada yang lisan, ada yang terus dihidupi oleh umat Kristen dari generasi ke generasi sejak zaman para rasul. Pada awalnya kita akan belajar tentang apa itu kitab suci, mengapa begitu penting, bahkan menjadi salah satu warisan yang utama bagi kita sebagai umat Kristen, karena melalui kitab suci kita mendapatkan berita kebenaran, berita gembira tentang Sang Mesias Juru Selamat dunia. Di dalam kitab suci telah diajarkan bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia, Allah begitu peduli. Kalau Allah tidak peduli, untuk apa Allah berkomunikasi dengan manusia? Tujuan berkomunikasi adalah bukan hanya sekedar memperkenalkan dirinya, tetapi tujuannya adalah untuk membawa manusia kembali kepada hadirat Allah. Karena manusia itu diciptakan bukan seperti ini tadinya, tetap diciptakan menjadi sesuatu yang lebih baik menurut rencana Allah. Tetapi karena dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa oleh pencobaan Allah atau tipu daya iblis, maka kondisi berubah. Tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ, tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia tidak rela manusia yang dikasihnya itu terus-menerus hidup dalam dosa, dan sebagai dampaknya adalah maut. Kita tahu upah dosa adalah maut, tapi Allah tidak mau manusia binasa. Tetapi Allah memberikan jalan keluar agar manusia terbebas dari hukuman dosa, yaitu maut. Dan Allah ingin bahwa manusia itu tidak hanya sekedar berada dalam posisi ketika manusia diciptakan, tetapi Allah punya rencana bahwa manusia harus meningkat derajatnya atau kodratnya menjadi lebih sempurna. Tetapi manusia harus melewati ujian. Dan ternyata manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, gagal melewati ujian itu dan melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Allah punya solusi untuk tetap mewujudkan tujuan awalnya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan tujuan akhirnya harus seperti itu. Dalam kemuliaan manusia akan menjadi abadi, tetapi harus sesuai dengan kehendak Allah.
Allah mengubah sesuatu yang jahat, artinya kondisi yang buruk Tuhan bisa pulihkan, dan itu adalah solusi yang Tuhan berikan. Cukup panjang waktu janji Allah terpenuhi dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ Tuhan memberikan janji akan datangnya Juru Selamat. Ini disebut proto-evangelium, berita gembira yang pertama, Injil pertama, proto-evangelium. Terjadi janji yang diberikan oleh Allah, di mana ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan iblis. Ini adalah janji akan datangnya Mesias, saudara-saudara. Sedini itu Tuhan sudah memberikan solusi, sudah memberikan nubuat akan datangnya Juru Selamat. Tetapi ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang sampai datangnya Juru Selamat itu. Sepanjang waktu penantian itu Tuhan tetap berbicara melalui pribadi-pribadi yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dari sekian banyak manusia yang telah jatuh dalam dosa, mayoritas telah hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa dan menjauh dari Tuhan. Akan tetapi selalu ada manusia-manusia yang memiliki kesadaran akan betapa pentingnya komunikasi dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, manusia dengan kebaikannya sendiri tidak mampu membawa dirinya kepada keselamatan karena dosa tadi. Manusia lebih cenderung untuk mudah berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Sesaleh apapun orang tetap bisa jatuh dalam dosa. Bahkan Bapak Abraham pun bisa melakukan kesalahan, bisa ragu-ragu, bisa meragukan janji Allah, dan itu punya dampak, efek. Setiap kesalahan memiliki dampak, memiliki resiko dan konsekuensi. Setiap kita harus mengakui bahwa pada diri kita sendiri kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Amal ibadah kita tidak mampu menolong kita untuk datang kembali kepada kemuliaan yang seharusnya kita harus terima, yang sudah direncanakan oleh Allah itu. Hanya campur tangan Allah saja, campur tangan Tuhan saja yang terjadi atas hidup manusia, sehingga manusia boleh kembali pada hadirat Tuhan dan menjadi apa yang sesuai dengan Allah kehendaki. Sebagaimana diajarkan oleh kitab suci dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, Allah sudah berbagai cara telah berbicara, menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada para nabi. Pada akhirnya, setelah banyak nabi, banyak firman-Nya melalui para nabi, maka Tuhan berbicara melalui putranya yang tunggal, yaitu sabdanya atau firman-Nya yang menjadi manusia. Ini adalah puncak pewahyuan. Kristus adalah wahyu puncak paripurna. Tidak ada lagi kitab suci, tidak ada lagi wahyu tertulis setelah Yesus Kristus, karena Sang Sabda itu sendiri yang turun menjadi manusia, sudah paripurna. Dan kenapa menjadi manusia, tidak menjadi kitab? Karena tadi Tuhan punya rencana untuk memulihkan kodrat manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Segala peraturan, segala petunjuk, segala ajaran baik tidak mampu membawa manusia untuk kembali kepada jalan yang seharusnya manusia tempuh. Manusia tidak bisa mengalahkan maut dengan melakukan ajaran baik, sekalipun itu baik sekali. Maka Sang Firman harus menjadi manusia, menjadi insan
Sehingga kemanusiaan itu yang dikenakan oleh Yesus itu menjadi prototipe bagi kemuliaan manusia nanti. Jadi Tuhan Yesus adalah bukti dari kemanusiaan yang dimuliakan. Nah, saudara-saudara, apakah Tuhan berbicara hanya kepada bangsa Israel saja? Secara khusus iya. Para nabi menjadi pribadi-pribadi yang melaluinya Tuhan berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Dan melalui umatnya ini seharusnya umat Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Akan tetapi karena manusia semua adalah keturunan Adam, setidaknya manusia memiliki bagaimanapun memiliki kebaikan dalam dirinya. Seperti tadi, masih ada berkas-berkas kebaikan karena manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Manusia menyadari adanya yang ilahi, menyadari adanya Tuhan, karena di dalam dirinya sendiri ada catatan tentang itu. Sebagaimana dosa juga di berkas dosa ada tercatat, tertoreh dalam diri manusia, maka kebaikan, moralitas, dan bahkan janji Allah tentang datangnya juru selamat itu tertanam dalam batin manusia, dalam roh manusia. Nah, secara terang-terangan itu disampaikan melalui para nabi. Sedangkan bangsa-bangsa lain dapat mengenal Allah melalui perenungan terhadap alam semesta, dan juga Tuhan menanamkan kebaikan atau kebenaran dalam batin manusia. Kepada bangsa-bangsa lain ini memang tidak disampaikan wahyu secara khusus seperti bangsa Israel, tetapi benih-benih kebenaran itu sudah ada dalam dirinya. Ini yang disebut spermatikon ton logon. Jadi benih-benih logos, benih-benih firman itu ada di dalam batin manusia dan tertanam dalam hati nurani manusia, sehingga manusia dalam hati nuraninya tahu sesuatu itu baik atau jahat. Itu adalah apa yang ditanamkan Allah di dalam diri manusia, dalam hati nurani manusia. Berkas-berkas kebenaran itu selalu ada. Nah, di dalam gereja ajaran-ajaran ini dikumpulkan dalam suatu semacam katekismus, bahan katekisasi yang mencakup tentang pengajaran iman yang dipegang oleh umat percaya. Mari kita akan bahas katekisasi iman Kristen Ortodoks. Kiranya akan menjadikan pembelajaran buat kita menjadi umat yang mengenal iman dengan utuh, dengan benar, dan tidak hanya sekedar menjalankan tradisi tanpa mengetahui iman yang benar. Katekisasi iman Ortodoks sangat penting bagi orang-orang dewasa yang ingin menjadi Ortodoks, dan juga untuk umat Ortodoks yang menjadi Ortodoks ketika masih kecil, dan adalah tanggung jawab gereja untuk mengajar mereka iman Ortodoks secara utuh. Kepada umat Ortodoks diberikan makanan rohani berupa ajaran, berupa firman, dan juga berupa sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Dan dua-duanya adalah hak dari umat. Para episkop, para romo berkewajiban untuk mengajarkan pengajaran iman tersebut, karena kepada mereka lah dipercayakan iman yang sekali dan untuk selamanya disampaikan pada orang-orang kudus. Tujuan akhirnya adalah agar umat bisa lebih mengenal imannya, dan terlebih untuk mengenal Tuhan lebih baik dan benar, dan kemudian berkenan hidup di hadirat Allah dan ikut ambil bagian di dalam kehidupan ilahi.
pada akhirnya. Inilah tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Seperti yang Rasul Petrus katakan dalam surat pertamanya, pasal 1 ayat 8-9. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan yang muncul berkenaan dengan pengajaran ini. Apakah yang diperlukan agar berkenan pada Allah dan diselamatkan? Karena tadi kita bicara tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Bagaimana kita tahu iman kita kalau kita tidak mengenal ajaran iman? Karena iman yang benar menuntun kepada pengenalan Allah secara benar. Pengenalan pada Allah menuntun pada persekutuan dengan Allah yang sejati. Oleh karena itu betapa pentingnya ajaran yang benar, ajaran yang lurus, ajaran yang ortos bagi perjalanan iman Kristen kita. Kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Karena sekalipun membaca kitab suci, ternyata orang sering gagal menangkap pesan, memahami maksud daripada tulisan yang ada dalam kitab suci. Rasul Paulus pun menulis banyak surat, dan Rasul Petrus mengatakan kepada Rasul Paulus diberikan karunia untuk menyampaikan firman, baik melalui tulisan maupun lisan. Dan orang yang membaca tulisan Rasul Paulus banyak yang memelintirnya, menafsirkannya berbeda, sehingga bukan menemukan kebenaran tetapi justru menjadi pengajar sesat. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memiliki keterkaitan dengan para rasul, karena para rasul bukan hanya menyampaikan yang tertulis tetapi juga penafsirannya melalui para muridnya dan para pelanjutnya. Saudara-saudara, ada yang perlu kita perhatikan juga, bahwa mengenal iman atau pengajaran iman tidak hanya secara intelektual saja, bukan hanya dalam pikiran atau otak saja. Tuno tidak hanya diartikan sebagai mengetahui, tetapi mengenal. Mengenal lebih mendalam, saudara-saudara. Iman itu mengenal hidup di dalam Kristus, bagaimana kita menyerahkan diri kita dan hidup kita kepada Kristus, sehingga hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi pengenalan dimulai dari mengetahui dulu ajaran iman, kemudian mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan bersama dengan Kristus, ya saudara. Rasul Paulus mendefinisikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman menurut kitab suci. Maka ketika ada pertanyaan apakah perbedaan antara pengetahuan dan iman, jawabannya pengetahuan mempunyai objek yang kelihatan. Sains itu pengetahuan, ya. Dan pengetahuan dapat dipahami dengan akal. Jadi teori-teori dan ilmu-ilmu yang kelihatan itu bisa dipahami dengan akal. Sebaliknya iman berkaitan dengan hal-hal yang tidak kelihatan dan bahkan melampaui pengertian. Jadi iman dan logika bukan sesuatu yang bertentangan, karena iman itu melampaui logika, tidak bertentangan. Ada saat di mana logika kita, pemikiran kita, kesadaran kita bisa memahami, logika kita bisa memahami ajaran iman, tetapi kita harus sadar bahwa tidak semua ajaran iman harus diterima dengan akal saja. Karena kita sendiri terdiri bukan hanya dari tubuh, bukan terdiri dari pikiran saja, tapi ada jiwa dan roh. Jadi iman mencakup ketiganya. Iman juga harus dihidupi dalam kehidupan yang menyertakan tubuh kita, indera-indera kita.
Iman menyertakan pikiran kita, aku percaya. Juga iman menyertakan roh kita. Karena ketika kita beribadah dengan seluruh bagian dalam hidup kita itu. Mengasihi Allah juga dengan seluruh bagian hidup kita, dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita, pikiran kita, hati kita, kekuatan kita. Jadi iman mensyaratkan seluruh diri kita seutuhnya. Pengetahuan bisa timbul karena pengalaman. Pengetahuan bisa timbul karena penelitian, pengujian, dan penyelidikan suatu objek. Tetapi iman didasarkan pada keyakinan terhadap suatu kesaksian kebenaran. Ini berkaitan dengan wahyu. Jadi keyakinan, iman itu ini kan berasal dari bahasa Semitik ya, iman, bahasa Arab, bahasa Semitik. Kita orang Indonesia menerimanya dari serapan bahasa Arab. Iman artinya percaya, yakin, terkait dengan keyakinan, dan itu merujuk pada keyakinan kita pada penyataan Allah atau wahyu. Satu yang tidak kelihatan, ya, berita tentang satu yang tidak kelihatan namun kita percayai. Kita bukan saksi mata namun kita mempercayai. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki upaya yang terbaik dalam diri kita, upaya kita yang terbaik untuk mengenal Dia. Kita tidak boleh setengah-setengah hati, tidak setengah-setengah berpikir sembrono, santai-santai, tapi dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap perasaan kita. Saudara-saudara, dalam kita memberikan upaya yang terbaik, kita diperlengkapi juga dengan sarana. Kita tidak ditinggalkan sendirian, kita tidak ditinggalkan kosong tanpa panduan, tanpa petunjuk. Bersyukur bahwa Roh Kudus menjaga gereja sekalipun menghadapi kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan, di mana iman Kristen ditekan, dianiaya para pengikutnya pada zaman kekaisaran Romawi kafir misalnya, atau di negara di mana iman Kristen dianggap sebagai ancaman ada sesuatu yang sesat, maka penganiayaan bukanlah hal yang tidak dapat ditemui. Justru kita banyak menemukan para martir. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi gereja dengan ajaran yang bertahap. Hikmat Allah yang tersembunyi dalam suatu misteri itu diungkapkan melalui wahyu yang disampaikan melalui para nabi, dan kemudian puncaknya adalah di dalam Kristus sebagai sang firman menjadi manusia. Dan semua warisan itu dijaga dan dipertahankan, dilestarikan di dalam gereja dalam bentuk tradisi suci. Alkitab adalah salah satu wujud tradisi suci yang dalam bentuk tulisan. Jadi kita tidak hanya menerima kitab suci saja, saudara, ya. Nah, seperti Romo sampaikan tadi, tradisi suci atau paradosis apostolik yang tertulis dan tidak tertulis. Kita akan bahas mengenai keduanya, karena keduanya dilestarikan di dalam gereja. Jadi ajaran yang tadinya lisan itu tetap dipelihara oleh gereja, kemudian ada ditulis, ada yang tetap dipertahankan dalam lagu hidup melalui ibadah, buku-buku ibadah, gedung-gedungan ibadah, gedung-gedungan gereja ortodoks itu penuh dengan nilai-nilai dan pengajaran teologis di situ.
karena kidungan tidak boleh keluar dari pakem-pakem teologis, doktrin gereja. Dua saluran ini tetap dipertahankan, saudara. Seruan pernyataan sabda Allah secara lisan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya bersyukur juga pada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan dengan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Rasul Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayat 13. Penyampaian yang tertulis dari pemberitaan firman Allah yang sama yang terkandung dalam kitab suci. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi-tradisi yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Dalam Alkitab terbitan LAI ditulis ajaran-ajaran untuk menerjemahkan kata Yunani paradosis. Sementara dalam bahasa Inggrisnya adalah traditions. Sedangkan kata-kata ajaran dalam bahasa Yunani sebenarnya adalah didaskalia. Jadi tradisi. Jadi apa yang diterus sampaikan itu adalah tradisi. Tradisi yang bernuansa yang baik, tradisi rasulia. Dan tradisi itu adalah kata yang netral, tidak selalu berkonotasi dengan hal buruk. Tradisi Parisi lah itu buruk. Kata tradisi sendiri itu netral, tergantung apa yang digabungkan di dalamnya dengannya. Dari sejak semula gereja hidup dengan dua bentuk tradisi suci. Itu tadi dipertahankan dan diwariskan dan terus dipertahankan. Tradisi lisan dan tertulis, itu kitab suci yang kita terima ini. Namun bukan berarti ada dua sumber pewahyuan. Hanya ada satu sumber pewahyuan, yaitu Allah itu sendiri yang menuntun melalui ilham Roh Kudus. Gereja Ortodoks tidak pernah mengenal semboyan sola scriptura atau hanya kitab suci. Jelas tadi dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi yang dipegang teguh bukan hanya yang tertulis tapi juga yang lisan. Mengingat betapa pentingnya tradisi suci, maka hal itu harus dibahas dalam dan lebih dalam. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Romo, bahwa dalam bahasa asli Perjanjian Baru ada kata paradosis. Maka tradisi mengacu pada apa yang diterus sampaikan. Dan cara diterus sampaikannya itu adalah melalui suksesi apostolik. Kita menerimanya ajaran Yesus dari para rasul, pada gilirannya para rasul menerus sampaikan pada para penggantinya, dan para penggantinya menerus sampaikan lagi kepada para penggantinya, dan terbentuklah suatu suksesi rasulia atau apostolic succession. Dan ini penting sekali untuk menjamin tersampaikannya ajaran yang benar. Tidak ada penambahan, tidak ada pembelokan atau pemelintiran ajaran. Originalitas itu begitu penting bagi keselamatan. Telah dibahas sebelumnya juga tentang isi dari wahyu ilahi dan wahyu khusus berita Injil keselamatan, yaitu tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Perjanjian Lama berbicara tentang akan datangnya Sang Juru Selamat Mesias, dan Perjanjian Baru berbicara tentang dan memberikan kesaksian tentang Sang Juru Selamat yang telah datang itu.
gereja-gereja atau jemaat Allah yang merupakan penjaga dari kebenaran itu, sampai disebut sebagai penopang dan dasar kebenaran. Karena di dalam gereja semua itu tersimpan di dalam tradisi, tersimpan dalam ibadah-ibadahnya, dan secara khusus kitab suci itu ditahtahkan di altar di atas mezbah. Jadi Injil itu menjadi sentral daripada kehidupan gereja. Kristus itu adalah sentral, maka Injil tentang Yesus Kristus itu ditaruh di tempat yang sentral, di tengah-tengah. Saudara-saudara, kita mendapatkan Injil-Injil itu, kitab-kitab Injil itu dari para rasul dalam rangkaian penyampaian sampai kepada para rasul dalam wujud suksesi apostolik, suksesi rasulnya dari generasi ke generasi. Karena setiap generasi memiliki orang-orang yang terpilih menjadi pengganti para rasul. Karena seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya kedua, 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar. Dalam makna yang luas, tradisi suci berarti ajaran iman, hukum Allah, sakramen-sakramen, dan tata ibadah yang diterus sampaikan oleh umat percaya dan para penyembah-penyembah yang benar melalui perkataan dan teladan dari seorang yang satu pada yang lain, dari generasi ke generasi, dan itu diawali dari para rasul sendiri yang menerus sampaikan hal itu dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam makna sempitnya, tradisi suci berarti penafsiran yang benar terhadap kitab suci. Jadi ini adalah satu paket lengkap. Ketika para rasul mewariskan apa yang tertulis, maka tradisi suci yang tidak termasuk di dalam kitab suci menjadi pendamping, menjadi penafsir bagi ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Tradisi rasulia secara khusus berarti ajaran-ajaran dan praktek-praktek hidup dan ibadah dari para rasul yang dipelihara oleh para murid mereka dan diterus sampaikan pada generasi selanjutnya. Orang-orang yang telah ditetapkan sebagai episkop atau uskup dan para presbiter yang romo-romo dalam gereja. Kepada merekalah warisan iman itu terus sampaikan, dan pada gilirannya mereka harus menerus sampaikan pada generasi sesudahnya. Tradisi rasulia sering juga berupa tulisan para murid-murid langsung maupun murid-murid jauh dari para rasul, seperti Jana Suci Basilius Agung. Dan tradisi suci yang tersimpan dalam gereja juga wujud dalam keputusan-keputusan konsili ekumenis yang merumuskan rumusan iman yang pada dasarnya adalah iman yang telah dipegang dari semula oleh gereja. Jadi bukan suatu penemuan baru, melainkan meneguhkan atau menegaskan secara rumusan yang baku tentang iman yang dimiliki dan dipegang erat dari sejak semula. Dan itu dalam rangka menjawab bidat-bidat yang muncul pada waktu itu. Selain ada tradisi yang dalam T besar, tradisi yang Alkitab adalah salah satu di dalamnya, kita juga mengenal tradisi-tradisi
yang kecil, yang berbeda satu dengan lain dan tidak berpengaruh. Ada doktrinal, secara doktrinal atau tidak berpengaruh, ada keselamatan, ada cara ibadah yang sedikit berbeda, ada bervariasi di gereja-gereja lokal yang tidak mempengaruhi tentang keselamatan kita. Itu tradisi-tradisi kecil, tradisi-tradisi sekunder. Tidak perlu dipertentangkan satu dengan yang lain, asal tradisi-tradisi yang berkembang di gereja lokal itu tidak bertentangan dengan tradisi suci, tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi yang penting itu, apakah ada tempat penyimpanan yang pasti dan dapat dipercaya bagi tradisi suci tersebut? Jawabnya iya, tentu. Gereja adalah tempat terbaik yang Tuhan telah tetapkan untuk menjaga tradisi suci tersebut. Gereja pula yang menjaga, melestarikan kitab suci, bahkan mengkanonkan sehingga hari ini kita bisa menerimanya dalam bentuk bundel Alkitab Perjanjian Baru tersebut. Dan juga gereja lah yang menetapkan kita menerima Perjanjian Lama, sehingga kita menerima Alkitab secara utuh, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab-kitab suci ini yang adalah tempat penyimpanan tradisi suci yang paling utama. Kitab suci. Jadi di kitab suci ini di dalamnya menyimpan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul Kristus. Dan itu kita dapat percaya karena kita yakin bahwa kitab suci adalah kitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Tetapi gereja Rasulia seiring dengan pelayanannya dan sakramen-sakramennya yang juga terilhami oleh Allah, maka tradisi suci itu pun tersimpan di dalam segala sakramen gereja, ya, dalam ibadah-ibadah gereja tersimpan di dalam situ. Karena itu pun disusun dengan ilham Roh Kudus, karena ibadah tidak boleh bertentangan dengan firman Allah, harus selaras dengan firman Allah. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Jadi ini ada sakramen, sakramen pengakuan dosa, dan dalam pengakuan dosa itu ada namanya absolusi, pelepasan dari ikatan. Apa yang kau lepaskan akan terlepas, ya. Jadi ada kuasa di sini yang mengalir rahmat yang dilimpahkan kepada para rasul oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada otoritas yang disampaikan. Baik saudara-saudara, dan sakramen-sakramen yang lain yang utama yaitu perjamuan kudus, kita melaluinya boleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, dan itu adalah persekutuan yang paling puncak, paling penting dalam kehidupan kekristenan kita sebagai umat percaya, ya. Jadi gereja meneruskan rahmat ilahi melalui sakramen-sakramen. Jadi gereja adalah tempat penyimpanan yang pasti bagi tradisi suci, baik dalam bentuk kitab suci yang selalu menjadi sentral dalam gereja, dan juga melalui sakramen-sakramen
Jadi gereja memberikan dua makanan rohani, yaitu ajaran, firman, dan sakramen-sakramen. Jadi umat percaya secara rohani hidup dengan dua makanan rohani tersebut. Bahkan betapa pentingnya gereja sebagai sarana kita mengenal Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan bahwa gereja, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Menunjukkan betapa pentingnya gereja. Jadi gereja bukan sekedar organisasi, tetapi harus ditekankan bahwa gereja adalah tubuh Kristus sendiri. Nah, di dalamnya disimpan wahyu ilahi, di dalamnya dilestarikan kebenaran, kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti rumah penyimpanan harta karun, rasul-rasul mau menaruh atau menempatkan khasan harta karun warisan iman itu di dalam gereja. Jadi bukan gereja dalam bentuk fisiknya, tetapi pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja, secara khusus para episkop dan para presbiter yang mempunyai otoritas untuk mengajar dan melayankan sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Dan itu diterus sampaikan secara suksesif dari generasi ke generasi, ya, tanpa terputus melalui kesinambungan yang terus menerus. Kitab suci kita akan bahas lebih dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach.